Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Jadi pembahasan kita pada subuh ini babu tahrimidz zulmi wal amru biraddil madzalim. Yaitu sebuah bab, sebuah fasal, sebuah pembahasan tentang haramnya berbuat zalim. Wal amru biraddil madzalim, dan menolak segala bentuk kezaliman. Ini zalim ini apa sebenarnya? Kalau kita merujuk ke dalam kitab Lisanul Arab, kita merujuk ke dalam kitab Mu'jam Al-Wasit, Mu'jam Al-Wajiz, yang makna zalim itu an-naqsu. Zalim itu secara bahasa itu maknanya an-naqsu. Naqsu itu apa? Kurang. Apa maksud kurang? Seorang yang menzalimi orang lain, nanti ibadahnya akan dikurangi oleh Allah, diberikan kepada orang itu. Ya, ini maknanya kurang. Atau pemahaman yang kedua, makna zalim itu maknanya kurang. Seorang yang menzalimi orang lain berarti dia itu ada nilai kurang sama dia. Kalau tidak ada nilai kurang, dia tidak akan pernah menzalimi orang lain. Maka orang yang menzalimi orang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia dianggap kurang. Urung-kurung ya. Maka dinamakan dengan az-zulmu. Zalim itu dua. Az-zulmu ma yata'allaqu bi rabbih. Seorang itu berbuat zalim itu terkait hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Asyirik. Maka syirik itu adalah zalim. Orang yang tidak salat itu zalim. Orang yang tidak bayar zakat itu zalim. Kenapa zalim? Dia sudah kurang. Kurang apanya? Dia tidak mau mendengar perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka orang ini zalim. Ya. Kemudian yang kedua, az-zulmu ma yata'allaqu bil 'abdi bi haqqil 'abdi. Yang kedua adalah zalim yang terkait dengan hak hamba. Apa hak hamba itu? Rasulullah di dalam hadis lain mengatakan, ad-dima'u, darah. Maka seorang lain yang membunuh orang lain, maka dia sudah menzalimi orang lain. Yang kedua al-amwal. Amwal itu harta. Seorang yang mengambil hak orang lain, harta orang lain, duit orang lain, apa saja yang terkait dengan masalah finansial, maka dia sudah berbuat zalim dengan hamba itu. Kemudian yang ketiga, al-irdu, kehormatan. Seorang mencaci maki orang lain, berarti dia sudah menzalimi orang lain. Seorang ghibah orang lain, berarti sudah menzalimi orang lain. Ya. Ini ada beberapa hadis. Ya, sebelum hadis ada ayat Al-Quran. Kalau kita lihat tentang pembahasan masalah zalim ini, ayat ini selalu ada. Nah, tapi ayatnya ini ada dua ayat, ayatnya pendek-pendek, sudah dipotong soalnya. Yang pertama pada surah Ghafir ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ma lidh-dhalimina min hamimin. Orang berbuat zalim itu dia tidak akan pernah dapat teman sejati. Ya. Orang berbuat zalim. Kenapa? Karena dijauhi selalu oleh orang lain. Maka hamim ini tidak ada dia. Apakah di dunia atau di akhirat nanti? Karena nanti di akhirat ada satu kelompok yang bisa memberikan syafaat kepada saudaranya adalah orang-orang mukmin. Jadi makanya nanti orang mukmin, kelompok orang mukmin bisa minta kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada saudaranya. Itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai juga dengan hadis Rasulullah. Ada 5 yang bisa memberikan syafaat. Termasuk di situ an-nabiyun, para nabi. Tetapi tidak diklarifikasi oleh Rasulullah siapa saja nabi itu. Tapi yang jelas Nabi Muhammad ada di situ. Kemudian yang kedua, asyuhada. Kemudian selanjutnya al-malaikah. Rupanya para malaikat juga bisa. Bagaimana bisanya para malaikat? Ketika kita meninggal dunia saja, malaikat berdoa kepada Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Ini ketika kita akan melewati nanti langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Dalam hadis itu disebutkan tidak ada satu malaikat pun yang tidak berdoa. Semua malaikat berdoa kepada Allah, berkepampun dosa orang yang benar, bergepatah dalam surga. Kemudian setelah itu al-mu'minun. Orang-orang mukmin bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Ya Allah, nak tolong saudara lu yang tabah pengajian dengan lu ni Allah. Ya nama. Tabah teman kamu 3 je teman yang jemaah ya Allah. Jadi dia bisa minta kepada Allah. Kemudian yang kelima as-salihun. Orang-orang saleh. Orang yang berbuat zalim, maka teman itu tidak ada sama dia. Hanangan. Bakai berdoa lah. Berbagah meninggal juga dia. Ya, berbagah meninggal. Karena Imam Ghazali mengatakan manusia itu ada 2 model. Model yang pertama, ketika dia meninggal senang sekali dia meninggal. Kenapa senang? Karena dia bisa ketemu, salah satu cara untuk bisa ketemu dengan Allah adalah al-maut, kematian. Karena beliau senang meninggal, masyarakat hendak senang. Ummah bagah nak meninggal lagi, bagah nak kecok lagi. Masyarakat susah. Kenapa? Karena dia sudah meninggal dunia. Yang kedua, seorang itu takut dia meninggal dunia. Dia takut meninggal dunia. Ummahnya kamu meninggal lu, katutah. Ini sudah hampir sakaratul maut, katutah. Tapi masyarakat senang. So meninggal, bah meninggal juga dia. Bekahana dari baru meninggal. Ya, jadi artinya ada dua model. Model yang pertama masyarakat merasa kehilangan. Model yang kedua masyarakat tidak kehilangan, bah meninggal juga dia. Ya, jadi artinya orang zalim itu tidak disukai, Pak. Ini masuk jenis yang kedua tadi. Ini sesuai dengan hadis, dengan ayat ini. Kemudian satu lagi kata Allah, wala syafi'in yuta. Tidak ada yang memberikan syafaat kepada dia nanti. Termasuk Nabi, Pak. Tanjang kejuk syafaat gurunya. Apalagi para malaikat. Malaikat tidak mau kasih syafaat untuk dia. Orang mukmin begitu juga. Syuhada begitu juga. Ini orang berbuat zalim. Kemudian ada hadis satu lagi, ayatnya surah Al-Hajj ayat ke-7. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Orang zalim itu tidak akan pernah ditolong oleh Allah. Di dunia hana getulung, di akhirat hana getulung. Nyaurung pegat zalim. Kenapa? Karena dia sudah yata'allaqu bi rabbih wa yata'allaqu bi 'abdihi. Karena dia sudah menzalimi Allah. Yang kedua sudah menzalimi orang lain. Bagaimana cara menzalimi orang lain? Itulah 3 tadi. Ad-dima'u, al-amwalu, wal-irdu. Jadi darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Sekarang kita masuk hadis yang pertama. Ini hadis zalim banyak sekali. Nanti kita lihat kalau kita sambung lagi atau bagaimana nanti pertemuan selanjutnya, atau cukup dengan 3 hadis saja, nanti kita lihat kembali. Hadis yang pertama an Jabir radhiyallahu anhu. Hadis dari Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Ittaqudz zulma." Ya, ini para ahli hadis mereka banyak pola pikir cara menerjemahkan ittaqu ini. Ittaqudz zulma, ada yang mengatakan ihdharu zulma.
Jauhilah dirimu, hati-hatilah kamu terhadap kezaliman. Sebagian mengatakan apa? Ittaqul dzulma ma'nahu la tadzlimu. Jangan kamu berbuat zalim kepada orang lain. Zalim pada darahnya atau pada hartanya atau kehormatannya. Ya ni. Gara-gara kita menzalimi dia, malai bagop kan mak. Kamalai bagop. Ya ni. Artinya kehormatan dia hana ketuh meli, hana ketuh jihli. Maka kita sudah menzalimi dia. Ittaqul dzulma, maka maknanya hati-hati kamu terhadap kezaliman. Janganlah kamu menzalimi orang lain. Itu bisa dua-dua. Ada yang mengartikan ihzaru, ada yang mengatakan wala tadzlimu. Jangan berbuat zalim. Kenapa tidak boleh zalim? Yang pertanyaannya, Pak. Kenapa tidak boleh zalim? Kan hana pupu ndak adalah kemah ni. Kan hana pupu dah zalimi le juga deh. Kan hana pupu tak kena juga deh, Pak. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Orang yang berbuat zalim itu adalah sama seperti membuat kegelapan di hari kiamat nanti. Jadi orang berbuat zalim sama seperti menzalimi diri dia sendiri. Akibat menzalimi diri dia sendiri, karena kezaliman itu dzulumatun yaumal qiyamah. Ente baura kiamat katutah kan, Pak. Ini sebuah kalimat majas. Makna dzulumat di sini susah, gelisah, capek, hek. Habis tak zalimi gop dak mita goi padang mahsyar. Ho si pulan, pe ya pulang harta si pulan. Ho si pulan kepu ya lekai maah. Ho si pulan kepu loncok hak-hak si pulan ya mita dia, Pak. Ini makna dzulumat. Jadi makanya ini kalimat majas. Ada yang mengatakan isti'arah. Jadi isti'arah, makanya isti'arah minal majas. Sama itu, sama kalimat itu sama. Contoh. Ketika R.A. Kartini menulis sebuah buku, habis gelap terbitlah terang. Apakah kita pahami habis gelap hana genset? Kemudian terbitlah terang, itu mentemai genset atau mentemai lampu. Habis gelap, gelap itu sebuah isti'arah, majas, peminjaman kata dari kebodohan. Habislah gelap maknanya hilanglah kebodohan-kebodohan dan terbitlah terang. Terbit terang maksudnya manusia itu sudah cerdas, sudah pintar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kita dari kegelapan alam kegelapan kepada alam terang benderang. Yang pun maksudnya. Itulah seperti itu. Dari menyembah patung menjadi menyembah Allah. Dari bodoh apa? Bodoh akidah. Kalau akalnya memang mereka cerdas. Abu Lahab cerdas, Abu Jahal juga cerdas. Minadz-dzulumati ilan nur. Nur itu apa? Beriman kepada Allah, sembahyang, ibadah dan lain sebagainya. Maka penggunaan kalimat dzulumat di sini susah. Padahal kita dibangkitkan kan? Hana perlu tutah-tutah le, nyo ka tutah re, Pak. Dibangkitkan di padang mahsyar kita susah. Ini makna dzulumat. Jadi ini sebuah kalimat majas. Kesusahan itu seperti kegelapan. Kegundahan di padang mahsyar seperti kegelapan. Maka kalau tidak mau gelap nanti, fala tadzalamu. Jangan menzalimi orang lain. Fala tadzlimu, ihzaru dzulma. Hati-hati untuk berbuat zalim. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Artinya baik sampai berdoa li gop mak. Ya. Gedenya tak zalimi gop berdoa li gop. Berjera-berjeranya baru tidur. Tertuh ror, tribe ror, berdoa gedenya. Lagi tanya tak heunan anu atau tak tena anu nya doa anu. Tak tena anu doa. Dah anu sampai-sampai lagi kan. Bodoh dah Pak. Bodoh, bangai dah Pak. Kita secara tidak sadar mendoakan anak supaya bodoh. Kita secara tidak sadar mendoakan anak supaya bangai, Pak. Bibi hana utak ada begahan, Pak. Kita mendoakan anak hana utak, Pak. Atau bahkan nama. Nama itu selalu kita panggil, Itu kan doa namanya. Menyosabe-sabe dah berdoa, sabe-sabe berdoa bina. Kalau dikabulkan nanti bagaimana oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sama juga kita menzalimi orang lain, berdoa kau, berjera ya Allah. Yang baru tidur orang lain berjera ya Allah, berjera aja ya Allah, berjera aja ya Allah. Yani, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Wattaqushuha. Ini wattaqu ini sama juga seperti wattaqu tadi, Pak. Ini berasal dari kalimat apa namanya? Ittaqa. Bertakwalah kamu. Kalau jamak wattaqu, bertakwalah kalian, takutlah kalian, hati-hatilah kalian. Wattaqushuha.
hati-hati sama perbuatan kerit, bakhil. Berarti dalam hadis ini itu mengandung makna begini. Kalian jangan bakhil. Berarti kalau bakhil itu apa? Dia tamak terhadap harta. Jangan kalian tamak. Walaupun pengungkapannya di sini bakhil, asyuhu, tapi Rasulullah menginginkan apa? Jangan tamak. Inilah yang dikatakan oleh iblis ketika berada di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ini cerita ini kita dapatkan ada di dalam tafsir Sawi, ada juga di dalam beberapa kitab literatur tasawuf, kitab-kitab tasawuf. Waktu itu Nabi Nuh alaihissalam melihat di dalam kapal itu 83 orang. Memang 83 orang. Tapi ada satu orang yang tidak dikenal. Berarti jadi 80 put. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam bertanya, "Man anta, kamu siapa? Selama saya berdakwah 950 tahun lamanya, saya tidak pernah melihat kamu." Pemuda ini mengatakan, "Anak iblis, saya iblis." "Ngapain kamu kemari?" Iblis mengatakan, "Akan saya ajarkan kamu dua hal," kata iblis, "yang membuat pengikut-pengikutmu itu dicampakkan, dimasukkan ke dalam neraka," kata iblis. Kemudian ditanya oleh Nabi Nuh, "Apa itu?" Ya, salah satunya apa? Al-hirsu. Hirsu itu tamak. Tamak terhadap harta. Makanya Bani Israel diazab oleh Allah Subhanahu wa taala qiradatan khasiin, lagi tibin. Iban lagi tibin. Sebagian mengatakan itu watak tibin, kan tubuh lagi tibin, tapi watak lagi tibin. Bakiban watak tibin, aci jok tibin makanan mak. Nyicok. Jok lain lam ipu duk icok lain lam. Tajuk lain lam icok dua-dua jaro mak. Tajuk lam ipu duk dua icok lain lam mak. Ya. Nyawa tak tibin. Maka Bani Israel dikutuk oleh Allah, itu hatinya lagi hati tibin, ya mak. Hati tibin. Maka jangan sampai kita keturunan-keturunan Bani Israel ini, mak. Baik sampai dikutuk oleh Allah lagi nyan, mak. Jadi yang membuat kaum terdahulu itu hancur adalah al-hirsu. Tidrana ipohyah gara-gara harta aja, mak. Tidraya ipohana gara-gara harta aja. Ya. Kita lanjut. Ini artinya kalau tamak kan sama saja menzalimi hak orang lain juga. Orang lain kajatan tapi kacau cik, ya nampak. Itu kan al-hirsu juga, masuk juga kategori itu, hubungan dengan hadis sebelumnya. Fa inna syuha, karena sifat kikir itu, sifat kikir, sifat kerit, maka kalau sudah kikir, sudah kerit, ada tamak di situ. Ya, ada tamak. Berarti menyorong kerit, berarti tamak kan. Ahlaka mangkana qablakum. Itu sudah menghancurkan kaum-kaum terdahulu. Dari cerita-cerita ada baca Quran, menyorong kerit, urun tamak, dia akan hancur. Ya, urun kerit dan urun tamak itu sama juga, dia sudah mendalimi diri dia sendiri. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum, sehingga mereka menumpahkan darah satu sama lainnya. Yang gara-garanya, gara-gara apa najihan? Gara-gara finansial kau menumpahkan darah. Wasahalu maharimahum. Kalau sudah kerit, kalau sudah tamak, itu yang halal, yang haram menjadi halal. Jadi yang haramnya haram, hana harum harum, halal mandum halal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang kita lihat hadis yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dari Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Man zalama qidi shibrin." Barang siapa mendalimi orang lain satu jengkal tanah. Tak pegete pagi tak cok tanah hogok. Ya nampak. Padahal cuma satu jengkal saja. Satu jengkal tanah kita ambil punya orang lain, tak dalimi kau katanya. Tawakahu min sab'i aradin. Untuk baura kiamat, nyambak taku ke gantung tujuh lapis bumur gantung ini. 7 lapis bumur gantung ini. Jadi artinya apa? Beban dia itu sangat berat sekali dari yang dia ambil. Dia ambil cuma sedikit. Allah cok bacut tu tepu. Makanya adik ngabang karu gara-gara ti jengkal tanah. Jadi makanya seorang itu Allah bah cok gede. Lebih bagus lagi kita ini kan saja kakek ridha je bah gede. Artinya adik kita nyoh hana metangkut bauleng kita nyoh di orang kiamat. Baik sampai minta kita nyoh. Yang kita nyoh pahala mendeme pahala ke hana mendeme. Mana contoh? Nanti di padang mahsyar ada seorang pemuda ketika dia bangkit di padang mahsyar yang ada kejahatan sama dia. Kebaikan tidak ada, apa-apa tidak ada.
Kemudian setelah itu, dia menunggu-nunggu orang lain, Pak, yang punya masalah dengan dia. Kenapa? Karena dia ingin minta kepada Allah, minta kebaikan orang itu. Rupanya bangkitlah orang tersebut nampak sama dia. Dia nunjuk di depan Allah, ya Allah, si fulan ada berbuat jahat dengan saya. Allah bertanya, kamu mau apa dari si fulan? Saya mau pahalanya, ya Allah. Nyopi pahala lu kurang, ya Allah. Pahala kurang. Kemudian Allah mengatakan, kamu mau pahala apa dari dia? Dia salat tidak, puasa tidak, maksiat saja dia. Oh, maka pahala sih, dari mana kita dapat pahala dari orang berbuat maksiat? Akhirnya pemuda ini berpikir lagi dia. Sesuai dengan hadis Rasulullah, itu kejahatan kita bisa kita limpahkan ke dia. Sehingga pemuda ini minta kepada Allah, ya Allah, kalaupun kebaikan dia tidak ada, saya mau kejahatan saya limpahkan kepada dia. Sebelum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah menampakkan sebuah istana yang luar biasa. Waktu itu pemuda ini bertanya, luar biasa istana ini, ya Allah. Untuk nabi yang mana, ya Allah, istana ini, ya Allah? Allah menjawab, kamu pun bisa dapat ini. Panena mentemelo, ya Allah, ibadah kurang, mandung kurang, ya Allah. Bahkan letak kejahatan. Apa kata Allah? Kamu bisa mendapatkan dengan cara maafkan orang tadi. Maafkan dia. Yang pertama, kamu tidak ada hukum ini lagi dengan dia. Yang kedua, dia tidak susah-susah lagi mengeluarkan menerima kejahatan kamu. Ya, sudah tidak ada kebaikan. Kejahatan kamu dia terima lagi. Kan makin tutah lomba. Ya. Akhirnya dimaafkan pemuda tadi oleh pemuda satu lagi. Maka diberikanlah nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Jadi artinya memaafkan orang lain, kakelah lumpa maaf. Kita sudah dapat nikmat nanti, Pak. Kita sudah ada pembendaharaan. Sudah ada saham nanti ketika di padang mahsyar. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Terima kasih.